Banyak sekali orang-orang yang hasut kepada cucu Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan, cucu Rasulullah ini mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang menghasut, dengki, iri atas karunia Allah yang Allah telah berikan kepadanya? Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, fina ahlul bait. Kita para habaib. Saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad ke-4 sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Habib Alawi, yang dimana mereka itu meyakinkan jamaahnya kembali bahwasanya Habib Alawi itu adalah zuriat baginda Nabi SAW. Jadi kalian kalau membenci Ahlul Bait, maka kalian itu tidak akan bertemu dengan Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaatnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah engkau itu memang zuriat Nabi? Kalau benar kalian itu zuriat Nabi, maka tes DNA. Karena bukti-bukti sudah berdasarkan kitab nasab, kitab zaman, filolog, dan tes DNA, kalian itu tidak bisa membuktikan. Nah maka dari itu teman-teman, kalau ada seorang Habib yang masih yaitu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, Habib itu cucu Nabi, maka suruh untuk tes DNA. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Apa yang diinginkan dari mereka orang-orang soleh, hanya ngikuti jalannya. Apa yang diminta oleh Habibuna Muhammad kepada umatnya, mencintai anak cucunya. Ayat tadi sewaktu turun, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, yaqul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la yuhibbuna illa mu'min. Tidak ada orang yang cinta kepada keluarga Nabi kecuali dia betul-betul mukmin. Hati-hati. Demi Allah, bukan satu hadis, bukan 10 hadis masalah ini. Lalu dia berbicara mendiskreditkan anak cucu Rasulullah SAW. Hati-hati, ini sifat hasad, hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan banyak sekali orang-orang yang hasut kepada cucu Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan, cucu Rasulullah ini mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang menghasut, dengki, iri atas karunia Allah yang Allah telah berikan kepadanya? Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, fina ahlul bait. Kita para habaib. Tolong hati-hati, hati-hati, karena faktor tidak dicium tangannya, Habib dicium tangannya, langsung mengatakan perkataan yang na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang diminta oleh Habibullah Haddad, apa itu? Salahuddin wa salahul qalb. Kalau hatinya rusak, hatinya bobrok, hatinya ada sifat hasudnya, na'udzubillah min dzalik, sangat berbahaya besok di akhirat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu masih saja mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi SAW. Tapi kalau yang asli, ya kita harus mencintai, kita harus memuliakan teman-teman ya, tapi yang asli. Tapi kalau yang palsu, yang belum terverifikasi, yang belum bisa membuktikan bahwasanya mereka itu zuriat Nabi, maka kita harus minta bukti. Ya, misal seperti tes DNA teman-teman. Karena mereka itu kan selalu mengelak. Berdasarkan kitab nasab, nggak nyambung. Berdasarkan kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, mereka nggak bisa membuktikan teman-teman. Jadi berdasarkan apa lagi gitu ya. Jadi mereka itu ketika ditunjukkan bukti-bukti yang nyata, ilmiah, mereka selalu mengelak. Bahkan mereka itu marah-marah dan masih saja mengatakan bahwasanya siapa saja yang tidak mencintai atau memuliakan Ahlul Bait, habaib, maka kalian akan celaka dan tidak akan masuk surga. Mereka selalu mengancam-ngancam seperti itu teman-teman, mengancamkan neraka. Padahal kita sebagai muslimin ini perlu bukti, minta bukti. Lawang ceramahnya saja teman-teman, kita bisa pastikan mereka itu bukan cucu Nabi, apalagi dalam segi akhlak. Ya, ceramah saja mencaci maki, ceramah saja isinya dongeng khurafat. Jadi mana ilmu yang disampaikan, mana ajaran Rasulullah yang disampaikan teman-teman. Sangat banyak sekali mereka itu ketika berceramah yang disampaikan itu hanya cerita-cerita leluhurnya, bukan ilmu, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi cerita-cerita mimpi. Kalau nggak cerita mimpi ya khurafat, kalau nggak khurafat ya cerita-cerita kesaktian ataupun cerita-cerita yaitu leluhurnya, yang dimana leluhurnya ini mulia-mulia, wali-wali Allah dan lain-lain. Nah teman-teman, ini ada video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita dengarkan ceramah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena zatnya, padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka, bohong belaka. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ketua Paguyuban dalam Banten, catatan nasab keturunan Nabi itu sejak abad ke-3 dicatat.
ada petugas-petugas yang menugaskan diri menulis kita. Ini Sayyidina Ali punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Dicatat. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Dia punya saudara Sufyan, dicatat semua. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak namanya Ja'far As-Shadiq, punya anak berapa? Dicatat semua. Terus demikian dari generasi sampai saat ini. Dan saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad keempat sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti secara pustaka mereka adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, imut seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplo dia sama dengan haplonya Nabi? Haplonya Nabi J1, coba darah kemundi, terperiksa, ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonya bukan J1 tapi haplonya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kaim dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Sumeria itu J0. Jadi Akadia nanti bermutasi J1. Sumeria jadi Akadia menjadi orang Arab. Orang Arab masih J1. Nanti kalau dia mengaku keturunan Quraisy akan ada kode-kode Bani Quraisy. Kalau dia mengaku keturunan daripada Hasim akan ada kode-kode Bani Hasim. Kalau dia mengaku keturunan daripada Abi Thalib akan ada kode-kode Abi Thalib. Kalau dia mengaku keturunan daripada Husain akan ada kode-kode Sayyidina Husain. Dan setelah diperiksa mereka dari 5 orang Indonesia dari kalangan mereka yang sudah tes DNA tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hasyim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain. Kalau secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar, keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Marah-marah sama kita, katanya tetap kami keluarga Nabi, turunan Nabi. Jangan jadi orang yang menghina keturunan Nabi. Kita tidak boleh menghina keturunan Nabi, tapi ente bukan keturunan Nabi. Buktinya di pustaka tidak ada, di DNA tidak terbukti. Lalu atas dasar apa kami menganggap anda sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi dengan maulid baginda Nabi, Allah telah katakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Nabi Muhammad itu sebagai ayah dari lelaki kalian. Ayat ini mengandung tafsiran bahwa Nabi Muhammad yang pertama, tafsiran pertama, tidak mempunyai anak laki-laki. Laisa wa ma kana Muhammadun aba ahadin, bukanlah ayah dari laki-laki kalian, karena memang Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Tafsiran yang kedua, jangan panggil Nabi Muhammad hari ini dengan gelar-gelar kekeluargaan. Wahai kakekku, wahai ayahku, tapi walakin Rasulullah. Panggillah Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Siti Aisyah aja istrinya manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Lah orang sekarang yang nasabnya nggak jelas manggil Rasulullah, ya jadi wahai kakekku. Di sebuah persidangan dia katakan Nabi Muhammad kakek ente apa kakek ani? Ini adalah hilang adab kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ajaran kita di Sunnah wal Jamaah kita dianjurkan tidak wajib untuk mencintai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi keturunan Nabi yang asli, keturunan Nabi yang telah terbukti secara catatan dan terbukti secara ilmu pengetahuan biologi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, mereka itu masih saja mengklaim dirinya itu adalah zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu merasa ini teman-teman ya, masa sejak dari lahir kami itu cucu Rasulullah, cucu Nabi, kok sekarang ini sudah tua malah menjadi mantan cucu Nabi. Jadi mereka itu nggak mau teman-teman. Nah, ya kalau mereka itu mampu membuktikan berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA, ya silahkan buktikan. Kalau memang asli ya kita sebagai kaum muslimin ahlus sunnah ya wajib untuk mencintainya, wajib untuk memuliakan, tapi yang asli. Tapi kalau yang Habib Alawi ini mereka itu tidak mampu membuktikan, ya sampai saat ini kita tidak bisa teman-teman. Karena kita mau yang asli bukan yang palsu ya. Ngapain kita mencintai yang palsu ya? Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi itu ada kepentingan. Ya mereka itu mencari keuntungan, mencari harta. Tapi mereka mengelak teman-teman. Katanya para habaib itu datang ke Indonesia bukan cari harta, bukan minta-minta, bukan ungkang-ungkang. Tapi para habaib itu datang ke Indonesia itu berjuang. Katanya seperti itu teman-teman. Padahal mereka itu hanya omong-omong.
Jadi nggak ada buktinya dari Habib Alawi itu ikut berjuang, yaitu mengusir penjajah. Apalagi di zaman Belanda, teman-teman. Mereka itu malah pro dengan Belanda, yaitu seperti Habib Utsman bin Yahya. Diangkat menjadi mufti Belanda, mufti Batavia. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya untuk mengkendorkan yaitu semangat juang, yaitu nenek moyang kita dulu yang mengusir penjajah, teman-teman. Para pahlawan-pahlawan Nusantara. Nah, itulah tujuan mereka, teman-teman. Mereka itu dari dulu tuh menjadi benalu hingga saat ini. Ajaran Islam diobok-obok, sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan, diganti dengan ajaran-ajaran Ba'lawi. Yaitu ajarannya apa, teman-teman? Ajarannya itu mengajak umat untuk meminta-minta kepada kuburan. Kuburan dicium-cium, kuburan diminta-minta. Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, mereka seperti itu, teman-teman, mengajak umat dalam kesesatan. Jelas-jelas ini adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi kaum muslimin dengan hadirnya Habib Alawi ini, teman-teman. Sudah ratusan tahun mereka itu membohongi kaum muslimin. Mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi hingga saat ini mereka itu tidak bisa membuktikan, tidak bisa membantah yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Mau ngomong apa saja, teman-teman, ya, mereka tidak akan bisa terbukti kecuali mereka itu mendatangkan bukti yang ilmiah, mendatangkan bukti catatan kitab nasab, kitab zaman, filolog, dan tes DNA. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.